seniman mungkin atau ahlinya lah gitu, menurut saya gitu. Jadi keinginan mereka udah ada Pak, potensinya ada, terus pengen memberi nilai di orang-orang tua ya. Nah mereka sudah didukung gitu kan waktu kita kunjungan ke sana. Malioboro itu loh Pak yang murah. Yang masih terima namanya. Ya sama yang tes kulit tapi udah yang premium ya kayak Garut itu kan udah bagus ya ininya gitu. Tapi mereka program TK dan mereka punya tekad. Ya bertekad. Itu banyak pelatihan, butuh banyak dorongan ya, kayak menginspirasi mereka gitu ya. Nah saya nggak tahu nih Kementerian Kreatif ini ada nggak di daerah gitu ya, atau nempel-nempel di dinas gitu ya. Menurut saya ini perlu kolaborasi, perlu kerjasama. Kami sangat terbuka kalau bisa Bapak nanti datang ke Sumba Timur ketemu para penenun itu bisa ngasih masukan gitu ya. Nanti kami ada beberapa kegiatan masih berlangsung sampai tahun ini Pak terakhir. Kalau bisa ada pelatihan untuk mereka, kenapa tidak kita bawa orang gitu yang bisa contohnya ya kira-kira gitu ya Pak Yudi ya. Sehingga kita punya ini saya mention iya gitu. Udah enak tuh tapi ya gitu ya masih kurang, kita ukurannya ini sih ya Pringles gitu ya. Standarnya masih standar itu ya. Iya, jadi kok agak jauh juga gitu. Tapi mereka mau gitu, mereka mau dilatih semangat. Ini arahnya sih ke sini sih Pak. Gitu. Ini yang menonjol yang masih aktif ya, karena ada dapat bantuan Demplot, tapi ada yang terus nggak aktif. Ada lagi Pak gambar-gambarnya cukup ya. Itu mungkin Pak Direktur, makasih mungkin ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bu Direktur, Bapak Ibu, Pak Yudi, teman-teman sekalian. Pertama tentu kami menyampaikan ucapan terima kasih atas peluangan waktu, kesediaan Ibu dan teman-teman di sini bisa menerima kami. Kami dari Direktorat Fasilitasi Infrastruktur. Wah, akan wah gitu ya. Tapi tunggu dulu nanti kerjaan kami desa kecil. Jadi ya sebagai pembuka mungkin perkenalan di sebelah saya ini Kasubdit kami Mas Mulyanto, kemudian ada Pak Dea, timnya juga ada Mbak Tea, di ujung ada Mas Zaki, ketua tim juga, ketua tim prasarana. Nah tadi kalau kaitannya itu pertama kami ingin menyampaikan bahwa kehadiran kami di sini pertama menindaklanjuti MOU yang sudah terlaksana disepakati antara Kemendes dan Kemenekra. Kemudian memang judul utama kami di sini itu pengembangan desa kreatif karena desa ya. Tapi tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan tadi sedikit merespon dan memang tujuan kita sama untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah, utamanya di desa, supaya mereka bisa punya nilai ekonomi sebagai pembentuk penghasilan. Ini saya kira selaras dengan ya ekonomi kreatif itu sendiri, karena memang ekonomi kreatif itu adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang sumbernya bisa dari budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kata kunci ini yang mungkin bisa mengaitkan kita antara Kemendes dengan Ekra, karena kita sama-sama nyari nilai tambah ya. Dan sudah disampaikan banyak potensi yang ada di daerah. Nah sama-sama nih kita jadikan dia sebagai sumber pendapatan, sumber ekonomi kalau di sisi kami sebutnya ekonomi kreatif. Tapi memang ada PR yang harus kita lakukan artinya menuju ke ekonomi kreatif karena definisinya adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual. Tentu perlindungan terhadap kekayaan intelektual ini harus dilakukan dulu. Tapi memang tidak harus yang pertama kita bisa lakukan ini. Sebagai perkenalan, Kementerian Ekraf itu ada 4
per eselon 1 selain kesegmenan, jadi ada satu deputi yang menangani urusan enabler. Nah, kami ada di situ. Jadi kalau yang di enabler itu deputinya deputi bidang pengembangan strategis. Di situ ngurusin, ada yang ngurusin KI, kekayaan intelektual, ada yang ngurusin kajian dan manajemen strategis, ada yang mengurusi akses pembiayaan, permodalan dan investasi, ada juga yang mengurusi pemasaran dan kelembagaan, dan terakhir kami fasilitasi infrastruktur. Jadi deputi 1 kalau kami menyebutnya adalah deputi enabler. Sedangkan 3 lainnya, deputi 2, 3 dan 4 itu subsektor. Jadi isinya subsektor semua. Kalau deputi 2, deputi bidang kreativitas budaya, mulai dari kria, itu masing-masing itu kria, fashion, kuliner, seni pertunjukan dan seni rupa, desain dan arsitektur. Nah itu masing-masing ada direkturnya. Kemudian deputi 3 itu deputi bidang kreativitas digital, mulai dari game ada sendiri, e-sport, ya game, aplikasi, konten digital. Nah saya kan lagi happening konten digital, kemudian ada teknologi digital baru. Ada satu lagi jasa teknologi informasi. Nah itu di deputi 3, deputi bidang kreativitas digital. Ada satu lagi deputi bidang kreativitas media. Nah itu baru masuk dulu animasi video di situ, kemudian musik, penerbitan, periklanan, fotografi. Film tadi yang pertama film, animasi video jadi satu, jadi subsektor. Jadi potensi yang kita punya di desa ini sangat mungkin sama-sama kita dorong dengan kreatif. Nah, hari ini kami sebenarnya ingin mengambil waktu ibu membicarakan desa, tapi itu sudah sampaikan desa ini sudah ada potensinya, artinya sudah lebih mendalam. Ini mempermudah kita untuk kedepannya sebenarnya, karena kami balik lagi ke kami direktur fasilitasi infrastruktur, tugasnya sebenarnya kan fasilitasi infrastruktur, sarana prasarana. Kalau ibu ya mungkin familiar dengan Creative Hub, jadi di daerah-daerah itu pernah ibu Creative Hub, kemudian ada ruang kreatif. Nah itu bagian dari tugas kami sebenarnya, baik untuk memfasilitasi revitalisasi gedungnya maupun sarana yang ada di dalamnya. Nah kalau daerah timur itu Puncak Waringin itu di Labuan Bajo. Manggarai Barat itu memang yang bangunannya itu PU. Eklat itu mengisi interiornya dan fasilitas di dalamnya. Jadi tugas infrastruktur seperti itu. Tetapi di sisi lain kami punya 2 program yang lain. Yang pertama adalah Kabupaten Kota Kreatif, pengembangan Kabupaten Kota Kreatif. Nah ini bentuk level tertingginya, di mana UCCN itu ada di dalam UCCN Kota Kreatif Dunia. Nah itu kita juga mengawal. Nah satu lagi memang terbaru tugas yang kami dapatkan pengembangan desa kreatif. Makanya kami hari ini ada ibu nih sebenarnya, mohon arahan masukan, karena memang tujuan utama kita lagi bikin pedoman sebenarnya, pedoman desa kreatif. Nah pedoman desa kreatif ini sebenarnya sudah ada di zaman Pak Eka. Kami diminta untuk melanjutkan dan menyempurnakan. Sebenarnya sudah diminta eksekusi, tetapi kayaknya ini harus terlibat semua. Jadi nggak bisa kami sendiri yang Kalau saya ingat busesnya ya, boleh. Ya. Pernah kan ya? Sering apa? Oh sering apa? Ya. Kalau dulu kan lagi bikin apa ya waktu itu ya? Peraturan apa ya? yang zamannya buat Nexus ya. Gitu. Panitia atas kementerian ya. Lupa saya. Tapi bukan desa wisata. Kalau desa wisata kan sudah desain perencanaan dulu.
desain tentang desa. Oh, iya, iya. Karena memang kami ini di Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif adanya di Deputi Destinasi. Nah, jadi waktu itu Bu Eneng sempat CSD-nya, Iya. kami di teknisnya. Kami rapat dengan itu di Di GSP ya. Iya. Nah, setelah itu Bu Eneng sempat megang teknis juga di Infrastruktur Ekonomi Kreatif ini. Iya. Sekarang posisinya sudah dosen Ali. Oh, Dosen. Ali jadi panjang ya? Iya. Dosen sekarang di Sragen. Tempat sebelumnya di Palembang, pulang kampung. Oh iya. Saragola. Kirain sudah. Bukan. Oneng. Bu Eneng itu Jogja ya. Oh, Jadi terkait ya. Mungkin kalau pembahasan detailnya nanti akan disampaikan oleh teman-teman. Tapi framework besarnya seperti itu. Jadi kami ada desa kreatif yang sudah berjalan sejak zamannya Kemenparekraf, pedomannya sudah ada, tapi ini masih digunakan hanya oleh perusahaan-perusahaan yang CSR, apa, migas, gitu, hanya sebatas. Nah sekarang kami diminta untuk melihat kembali dan pedoman yang ada ini dan kemungkinan apa yang kita bisa lakukan dengan desa kreatif. Nah, bicara desa kreatif itu intinya di sini. Dan kami juga sudah coba baca-baca, teman-teman sudah cari referensi. Sebenarnya desa-desa yang dalam tanda kutip binaan ya, mungkin TK ini salah satu programnya, mungkin ada program-program lain yang memang sudah menetapkan potensi-potensi desa yang beririsan dengan sektor ekonomi kreatif. Nah, nanti mohon izin teman-teman yang paparan detail itu, soalnya nanti kan banyak hal yang sudah Sumatera Barat, Kepulauan Riau, kemudian lompat ke Jawa semuanya, Banten, Jawa DKI, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, kemudian Bali. Lompat ke timur itu langsung ke Papua, sama Sulawesi itu Kalimantan Timur, Sulawesi nggak ada. Kalau Papua nggak ada. Papuanya Papua itu. Enggak Papua, malah Ambon. Ya, Ambon. Papua enggak. Ya. Jadi, tetapi gini Bu, di luar provinsi itu, ya, kalau memang ada kebutuhan, ada dasar kan tadi misalnya Ibu mau ke NTT, Ekraf, iya, mau bahasanya sekarang. Padahal ini pedoman sistem informasi desa yang dikeluarkan oleh Mendes gitu. Iya, ini data yang diinput oleh desa ke dalam sistem dashboard tentang potensi ekonomi kreatif di tiap desa. Mungkin bisa jadi semangat kolaborasi ke depan. Kemudian kita juga sempat melihat ada, kalau tidak salah di akhir tahun lalu ada rapat desa ini ya, jadi kami sempat melihat ada paparan dari salah satu dirjen kan, ini kami ambil dari paparannya menyebutkan bahwa salah satu penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat ini adalah terkait dengan pelatihan untuk pelaku ekonomi kreatif untuk formasi ataupun media dari ataupun dari ini juga menarik juga. Kemudian juga ada pengembangan kapasitas ekonomi kreatif ini juga bisa mungkin mengikuti dari sektor ekonomi kreatif. Iya, saya desa kreatif. Ini next lagi. Jadi di sini Kementerian Ekor sendiri sudah menyusun di dalam pedoman itu sendiri bahwa indikator desa kreatif ini seperti ada produknya, kemudian kelembagaan, infrastruktur di desa, pemasaran, kemudian juga bagaimana SDM, teknologi, kemudian terkait dengan pendampingan dan juga pembiayaan di desa. Dan juga di dalam pedoman yang sudah disusun ini bahwa ada tipologi dari tahapan gitu. Masing-masing desa kreatif ini dia sesuai dengan kategori elemen
menyusun dari desa ini dari tahapan rintisan, kemudian produktif, budaya hingga mandiri. Jadi tahapan pengembangan yaitu mulai dari pemetaan desa kreatif yang mungkin tadi terkait dengan data-data potensi desa yang ada yang kreatif mungkin bisa kolaborasi di pemetaan desa ini, jadi bisa melihat berbagai potensi yang ada di Indonesia ini dan disambungkan juga dengan data yang sudah kami dapatkan dari pemerintah daerah. Mungkin bisa nanti kita sambungkan seperti itu. Kemudian ada juga di sini ruang-ruang kreatif yang ada di daerah, baik mungkin seperti Makondes ataupun mungkin seperti Minang UMN juga ada yang ada di desa, seperti itu bisa juga dimanfaatkan sebagai ruang masyarakat untuk berkreativitas. Kemudian ataupun dampingan desa kreatif ini ada tahapannya seperti pendampingan untuk pengembangan produk, juga pengembangan SDM juga, dan juga tata kelola manajemen desa kreatif. Kemudian pengembangan usaha dan juga terakhir ini juga menarik yaitu bagaimana untuk meningkatkan semangat teman-teman di desa ini untuk memberikan apresiasi terkait dengan desa kreatif. Kemudian berikutnya, ya ini tahapan tahun ini dengan kesadaran yang ada, kami mungkin ada di pemutahiran pedoman, kemudian penyusunan teknis, sosialisasi dan mobilisasi. Kemudian berikutnya, tadi seperti disampaikan, kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah di Dinas Pariwisata. Kami sudah menjadi kurang lebih ada 291 desa kreatif yang sudah dilestarikan oleh dinas atau pemerintah daerah. Jadi nanti kita bisa cross check ya dengan data yang ada di Kemendes yang sudah ada potensi ekonomi kreatifnya, mungkin kita bisa kurang lebih seperti itu bisa kami sampaikan. Tapi kalau ada teman-teman lain yang menambahkan, silakan. Nah, itu sementara itu walaupun timeline tahun ini tidak ada eksekusi sebenarnya, tetapi juga bisa dilihat dari ya namanya kolaborasi kan mesti ada sama-sama ya Pak. Jadi mungkin memang ada di IoT kita gimana bagus kalau semua tadi ada instansi yang lain juga mau bareng-bareng ya kita bisa kolaborasi. Membangun desa ini gampang sulit ya Pak. Kebanyakan gampangnya, kebanyakan sulitnya. Jadi gampang sulit, gampang kalau kita mau, sulit kalau enggak. Ya kami komit untuk mendukung pengembangan desa dengan alat kerjanya adalah ekonomi kreatif. Kalau ini tadi kan sudah disuguhi potensi aircraft yang ada di desa. Sekecil apapun potensi itu, kalau memang direktur menyampaikan mereka punya tekad untuk berkembang, ya pasti akan bisa. Apalagi nanti ada kaitannya dengan desa ekspor, karena salah satu itunya Kementerian Ekonomi Kreatif adalah nilai ekspor ekonomi kreatif. Nah, kalau kita lihat potensi di desa tadi kan, ya memang sudah aircraft. Nah, apakah nanti kita bisa lihat yang diekspor itu ya aircraft atau bukan? Feeling saya itu aircraft. Jadi bagaimana mendorong kalau yang sudah memang sudah bisa ekspor, menjaga dan meningkatkan ekspor produk desa tersebut ya kita bisa kerjakan sama-sama. Saya kira itu Bu Direktur, Pak Yudi dan teman-teman sekalian dari kami kebanyakan bergerak. Terima kasih. Ini pedomannya belum jadi, tapi sebenarnya pelaksanaan di lapangan sudah terjadi ya. Nah, ini ada dua pedoman. Pedoman yang lama ada di pedoman yang lama di era Kemenpora itu masih berlaku. Kita diminta untuk menyempurnakan. Di untuk tahun ini harusnya sudah keluar yang baru. Oh ya. Karena kementeriannya udah berbeda jadi juknis dirubah. Kita rubah. Sama kayak kita juga menghilangkan kata transmigrasi dirubah karena beda itu aja. Logo juga diganti.
ngilangin transmigrasinya. Saya lagi browsing siapakah Menteri Ekonomi Kreatif. Tengku Rifki Harsha dari Demokrat rupanya, orang Aceh. Orang Aceh. Sama. Dari wajah-wajahnya. Iya. Saya kemarin dari Aceh Tamiang, Pak. Tamiang. Ya Allah. Kemarin sama rombongan seru nih, Ibu Sama Menteri itu. ini. Iya, kami sudah sebelumnya. Jadi tim ini 2 orang yang laki-laki, yang perempuan nggak ikut kemarin. Bisa di Tamiang. Jadi kita Saya sampai ini. kemungkinan Pak Menteri minggu depan juga ada jadwal ke Aceh. Ada Bapak Hari. Katanya dia ada. Apa sih? Ini kepala pusdatinya. Saya panggil bukan baik. Ya. Selamat datang di dia. Langsung ya. Ya ini anaknya. Untuk Pak Menteri apa? Ya. Pak Menterinya orang itu Bengkulu. Menteri Kamera Tapi Bengkulu. kemarin di awal tahun kelihatannya di Banten. Oh, istrinya Istrinya. Bupati Serang. Selamat datang Pak Ari. Ini Bukan tadi Batok soalnya rapat dulu. Sami. Kita sebenarnya nggak rapat, Pak. Kita Cuma ngobrol. ngobrol. Ini Pak Ari Indarto, Kepala Pusdatin. Ini Berhubungan dengan Bu Resli kalau Bu Res. Resli Pusdatinnya Ekra. Oh iya iya. Tadi bicara data itu kan melalui Pusdatin. Suami. Biasa duduk di sini ya tuh. Terlalu adem. Ya udah, biar dekat saya. Iya. Ini teman sekolah di Cina. 2 minggu. Jadi begini Pak kalau ketemu Pak Ari. Pak Ari ini Pak Direktur FAMI, Direktur Fasilitasi Infrastruktur. Kalau pernah lihat di Bandung Kreatif Hub, Pernah. nah yang di dekat Simpang 5 ya, itu pekerjaannya mereka. Kerjaan tapi yang itu bukan yang ngerjain. Ridwan Kamil ya. Kursinya yang digeser, Bapak jangan ambil kursi orang. Kursinya si Neng Eta. Kalau mau rebutan nanti mau tinggal dulu. Bapak ambil kursi si Neng. Saya merebut kursi orang. Dulu Pak Ari di sini Pak, di jabatan saya. Di situ beliau melanglang kemana-mana. Saya pokoknya setiap pelatihan ikut. bertekad setiap pelantikan ikut. Nama harus masuk terus ya Pak. Setiap kali gitu ya. Mau gimana pun. Pak Ari pernah tinggal di mana? Yang nun jauh di sana itu? Oh, Pak, di Belgia. Belgia. Beliau tadinya dari Kementerian Sebelah mananya cuma sih Pak? Sebelah utara. Oh, utara. Utara bisa. Jauh. Itu Pak Utara. Kira lah, Pak. Utara barat. Jadi Pak Kapus ini jadi lupa Pak Fahmi dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Ada MOU sebelumnya dengan Kemendes, kemudian ini lagi menjajaki kira-kira mereka sedang menyusun pedoman desa kreatif gitu. Ketemu datanya 291 desa berdasarkan penetapan dari bupatinya ya, kepala daerahnya gitu. Jadi di kita itu ada pendataan yang SID termasuk mengenai potensi ekonomi kreatif juga gitu. Nah ini mungkin perlu disinkronkan datanya. Kalau di Tekad kan seperti Pak Hari ketahui ada beberapa kegiatan ekonomi kreatif yang bahan dasarnya dari pertanian, walaupun ada juga yang tenun kan ada Pak yang di Sumba Timur gitu ya, Watu Hadang gitu kan. Nah ini artinya di desa-desa sebenarnya punya potensi yang sangat besar untuk kita kasih nilai tambah yang namanya ya kalau ekonomi kreatif gitu. Nah, ini mungkin kita lagi penjajakan
apakah artinya dari pedoman yang ada yang disampaikan tadi oleh Pak Kasubdit ini ada kayak ada pemeringkatan gitu Pak desa kreatifnya gitu kategorinya, terus nanti ada tahapannya untuk bagaimana mendorong pengembangan produknya atau apa kegiatan ekonomi kreatif sampai tentunya ke arah yang ke status tadi ya, yang paling tinggi tadi di mandiri, mirip desa kita juga ya, desa mandiri Pak, yang paling tertingginya gitu. Mungkin Desa mandiri tapi kreatif dari sisi aircraftnya, dari kreatifnya. iya. Jadi ini kan kalau kemarin-kemarin mungkin nasional ya. Kalau ini khusus ada yang tentang desa kreatifnya gitu. Jadi alhamdulillah kita diperhatikan sama Kemenkraf khusus ini tentang desa kreatif. Jadi iya, senanglah kami didatangi. Jadi gayung bersambut. Alhamdulillah kan cocok berarti gitu. Saya kalau bulan puasa suara saya gini. Kalau bulan nggak puasa, Aduh. baru. Itu mungkin ada yang mau disampaikan Pak Ari, mau sebagai mantan PPU boleh, mau sebagai Kapus Datin mau ya. Ini nyala dong. tapi soalnya masuk. Saya kalau bulan Ramadan sama bulan biasa sama aja Bu. Jaga puasa. Suaranya Iya suaranya sama imannya yang bertambah. Iya. Amin. Terima kasih nih. Punten pisan Ibu Direktur, Pak Direktur, teman-teman semua. Punten tadi karena ada juga jam 9 baru selesai tadi setengah 11, jadi baru bisa kesini. Pada intinya mah kalau ada kerjasama semacam ini dari dari Pusdatin tentunya akan senang sekali untuk bisa support, dan juga sebagai alumni Dirjen PI sangat bersyukur ya seperti yang Ibu bilang bahwa ini selaras dengan apa yang sudah dikerjakan, dan banyak produk-produk kreatif yang menurut kami itu perlu exposure lebih lah, dan tentunya aircraft yang punya jejaring ke yang beli baik itu di kota maupun di luar negeri tentunya bisa memberikan semangat lebih lah buat saudara-saudara kita di desa supaya barang-barang kreatifnya mereka bisa dijual ke market yang lebih fix dan lebih jelas. Kan teman-teman kreatif, maksudnya Kemen Aircraft ini pasti punya pandangan market yang baik seperti apa. Jadi di desa itu jangan-jangan mereka tuh nggak tahu kalau ini bisa di upgrade gitu. Nah itu kayaknya saya sih memandang positif dari inisiatif tim Bapak dan pengalaman Bapak bahwa desa-desa bisa dibantu, yang sudah ada dinaikkan, yang belum ada jadi tercerahkan seperti di bulan Ramadan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pencerahan dulu ada hidayah. Baik, makasih Pak Kapus. Artinya Pak, kami dari Kementerian Desa sangat apresiasi, sangat menghargai kedatangan Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat ya kita keinginannya sama, ingin mengangkat produk yang ada di desa yang mungkin menurut ukuran kita perlu didorong lebih lanjut, dan semakin banyak yang ngebantuin pastinya kita semakin senang, karena kalau nanti ketemu sama mereka terasa itu Pak, semangatnya ingin maju, ingin berkembang, cuma kan memang belum tahu caranya gitu kan. Jadi
harus hadir kita di sana gitu ya, supaya apa ya, kan potensi atau keindahan yang ada di sana tuh bisa membawa manfaat untuk mereka sendiri gitu. Mendekatkan ke pasar bukan berarti terus jadi banyak yang diabaikan, tapi kalau bisa melihat potensinya dengan cara yang baik itu kan nanti semakin mengangkat nama Indonesia juga gitu. Mungkin ada yang lain teman-teman. Ini stafnya Pak Ari ya berarti ya? Ya. Ya. Dari BUMDes ada yang mau disampaikan PKEI? Om di ujung. Dari BUMDes, kalau untuk ekonomi kreatif itu banyak Pak sebenarnya. Cuman kendalanya itu biasa kalau di kelompok-kelompoknya itu ya. Pertama di dana ya, biasa di modal, terus kemudian yang paling penting itu pemasaran. Terus harga itu kalau menurut wisatawan ya itu terkesannya mahal. Tapi kalau dari sisi seninya wajar gitu. Jadi gimana ya, nentuin harga juga itu penting juga saya rasa itu. Tapi kalau untuk pasarnya luar mungkin cocok segitu. Tapi kalau untuk lokal itu kan untuk cenderamata aja itu terlalu besar gitu, harga kain segini tuh 300 misalnya. Itu terlalu mahal gitu. Meskipun itu mengandung seni ya. Tapi bagi orang yang buat cenderamata doang gitu ya kurang menarik gitu. Itu dari sisi seni ya. Terus kalau untuk ekspor itu ya, kalau bisa emang harus diwadahi itu. Karena banyak barang-barang kita yang sebenarnya diminati pihak luar gitu. Mulai dari anyaman, dari produk-produk kesenian juga itu, kesenian lokal kita itu juga lumayan diminati itu di luar. Cuman akses ke sananya itu harus ada izin, harus ada apa-apa. Mereka tuh nggak tahu begitu. Nah itu yang perlu kita bantu gitu. Kalau datanya banyak Pak itu. Budaya kita itu kaya sebenarnya, kesenian kita itu juga banyak. Paling itu aja masukannya. Ya, kalau boleh saya tanggapi sedikit terkait BUMDes ini, apa yang disampaikan memang benar. Banyak produk ekran itu unik sebenarnya. Kalau dijual di tempat sendiri susah laku ya Pak. Ke tempat orang justru dicari. Makanya di setiap ini mungkin nanti kita bisa lihat subsektornya apa dulu, pasti treatmentnya beda-beda, kemudian nanti bisa saling melengkapi karena sebuah produk itu bisa ada nilai tambahnya dari sisi macam-macam, bisa dari packagingnya, kemudian yang sekarang ini mungkin yang banyak orang mengesampingkan padahal sudah sering storytelling. Kalau tadi Ibu menceritakan, saya yang nggak pernah ke sana kan bisa ngebayangin, di sana begini, orangnya begini, mau. Akhirnya kan kita tergerak untuk ayo kita bantu sama-sama. Dan begitu pula dengan sebuah produk. Kalau orang tahu ini background produk ini seperti apa, bahkan kalau limbah sekarang basisnya limbah, kalau dengan cerita yang tepat yang baik, tentu orang akan mau beli, utamanya di luar. Nah, apalagi saya mencontohkan ke teman-teman. Ini kan sebenarnya ya mohon maaf bukan menjual bencana, tapi dengan produk, kalau mereka punya produk di sana, kita bantu pasarkan, jualkan, cari pasar yang tepat. Mungkin BUMDesnya juga tahu menggerakkan lewat mana, tentu akan banyak permintaan dengan kondisi yang mereka hadapi sekarang. Sekali lagi bukan menjual kesedihan, bukan menjual memanfaatkan aji mumpung yang mereka susah kita yang memanfaatkan juga, tetapi ini kan kembali lagi ke mereka. Pula dengan produk-produk ini tidak ada produk yang jelek sebenarnya, adanya baik lebih baik kan begitu. Nah, jadi kalau kita
bisa sama-sama treatment mereka dengan sisi kita masing-masing, ya tentu produk ini akan mendapatkan tempat yang pas. Kemudian tadi disampaikan juga kendala pendanaan, pendanaan pembiayaan, modal, gitu ya. Memang Pak Menteri kami, Pak Rifki, sudah bertemu dengan Menteri Keuangan dan diaminkan oleh Menko Perekonomian. Ada KUR yang memang slotnya khusus ekonomi kreatif. 11 atau 11 T itu alokasinya. Memang anggarannya tidak di kami, tapi kami berupaya untuk mempermudah jalan itu. Jadi dari sisi ekstra, kalau memang mereka produknya ekstra, kaitannya dengan ekstra, masuk dengan jalur ekstra, utamanya ya yang sudah punya KI. Karena minggu yang lalu, hari Senin yang lalu juga penilai untuk kekayaan intelektual itu sudah disahkan. Jadi banyak cara untuk kita bisa bantu teman-teman di desa ini. Ya mungkin salah satunya adalah melalui ekonomi kreatif. Ke depan mudah-mudahan kita bisa lakukan sesuatu lah. Mungkin yang Bu sampaikan, mungkin kita nanti cari desa yang ini kan kompleksnya kan, kami juga penemuan desa. Kita cari desa yang memang punya potensi pengembangan ekstraknya sudah lumayan, ya kita bisa dorong sama-sama, ya mudah-mudahan bisa juga masuk di kategori desa ekspor gitu. Karena tujuan dari Pak Menteri Andi juga punya itu. Arahnya mungkin sama-sama ke sana. Menurut saya ya, perkiraan saya kalau desa kreatif cuma 291 kayaknya belum ini tuh Pak. Karena jumlah desa tuh 75.000. Nah, oleh karena itu, dan setiap desa pasti punya potensi gitu. Nah, makanya karena ini penetapan yang selama ini dilakukan oleh kepala daerah. Jadi mungkin kalau nanti dari sisi Kemendes PDT punya, ini desa unggulannya sudah ekraf banget nih. Apa sama-sama kita dorong nanti. Kami dari ekraf dorong dari sisi pengembangannya, nah kita juga sama-sama dorong nanti supaya dia bisa jadi desa kreatif juga. Cuma memang kalau kita tarik data pasti lebih ya, pasti banyak ya Pak Arya. Kalau yang tadi ada pakai tabel data itu ya, potensi ekonomi kreatif pernah diproduksi nggak belum ya? Belum sih. Pasti lebih ya. Kira-kira kriterianya ekraf menentukan 291 itu bisa kita cocokin lah dengan ide misalnya di proses nanti keluarnya berapa. Dan 291 ini kan dari kepala daerah. Nah sebenarnya kita lihat definisinya teman-teman lagi. Apa aja nih yang kreatif adalah ini ya, itu kita cocokin, kita dapatnya berapa. Pasti memang lebih sih Bu. Iya. Mungkin dari pedomannya ya nanti ya, apakah hanya berdasarkan dari ketetapan kepala daerah atau sifatnya bottom up Pak? Kalau kami kan Kementerian Desa itu lebih banyak di pemberdayaan. Jadi kalau desa itu bilang kepala desanya bilang bahwa dia adalah desa kreatif, dia bisa masuk dalam jaringan Kementerian Ekraf gitu untuk dapat akses tadi pembiayaan, pelatihan dan sebagainya sih. Kalau saran saya Mas, kalau jangan berdasarkan itu normatif ya, kalau menunggu kepala daerah terjaringnya terjaringnya hanya 291 padahal jumlah desa 75.000 gitu ya kan. Sayang Pak kalau nggak dijaring loh Pak. Makanya kami mohon petunjuk arahan ke sini. Karena memang ini tadi karena kita lihat kan di Kemendes PDT sudah punya potensi ekrafnya, sudah terdata sebenarnya. Yang kita tahu desa kreatif itu berdasarkan penetapan apakah benar. Nah itu kan bisa proses. Kemudian ini bahan masukan yang sangat bagus untuk pedoman yang sedang kita sempurnakan ini. Artinya penetapan itu nanti kan kita bisa lihat lagi apakah memang harus di level daerah ataukah memang punya kriteria tersendiri, kriterianya kita bisa pertajam kan sesuai dengan potensi yang ada di daerah. Ini kan sama dengan kayak tentang desa wisata Pak. Jadi kalau dulu itu yang namanya desa wisata itu harus ada penetapan dari bupati, barulah dia dikawal oleh Kementerian Parekraf. Waktu itu kan
parekraf ya. Ya, oleh saya sebelah saya. Iya, kalau nggak tercantum di dalam daftar, nggak bisa dapat bantuan dari Kemendes. Kami nggak peduli kami dengan itu. Pokoknya kalau dia punya potensi hasil penggalian dari masyarakat, memang kita nilai dia bisa berkembang, tetap dapat bantuan desa wisata di sini. Kan masif dulu kami bantuan desa wisatanya Pak, setahun tuh bisa berapa ratus gitu. Terus ada penganugerahan desa wisata, waktu itu kan Pak Sandi ikut juga hadir waktu itu. Jadi kami menyarankan gitu kan, jangan kayak desa wisata. Ada bagusnya kalau memang punya potensi ya kita dorong semuanya, walaupun tanpa dibekali surat dari bupati gitu. Itu kejadian banyak itu waktu awal-awal desa wisata dimulai ya. Terus Kemendes nggak peduli, bikin sendiri aja. Padahal di Parekraf sudah ada ADHI ya, ADWI. Ya. Di sini bikin sendiri aja. Karena untuk bisa ikut itu tertutup gitu loh Pak, terbatas kalau nggak bupatinya netapin gitu. Persyaratan di penetapan oleh. Iya gitu. Ini supaya kita tidak mengulangi lah gitu ya. Karena kalau 291 dikit banget. Ya seperti kerjanya sedikit bapak-bapak, padahal banyak. Iya jangan segitu. Banyak desa kita gitu. Kalau saran saya sih ya. Mungkin pertukaran data ya. Yang terutama yang ada potensi ekrafnya itu ya. Tahu. Ya, kami memang sementara ini bergerak di data yang tadi Bu, yang 291 itu, ya kita coba lihat kesesuaian dengan data potensi yang memang sudah dimiliki. Nah, setelah itu data yang memang punya potensi ekran. Nah, ini kan kita tidak mungkin mengabaikan. Nah, selanjutnya ya kita cari solusi sama-sama Bu. Apakah memang mereka itu kita mintakan kepala daerahnya untuk tetapkan atau mau sekalian ditetapkan kementerian kita bareng-bareng kurasi kan nggak apa-apa juga. Kalau memang ada. Kalau ini prosesnya penetapan dari itu hasil sisiran aja. Berarti kan bisa jadi menurut timnya kepala daerah itu yang dimaksud kreatif tuh bentuknya gini. beda lagi gitu. Padahal kan banyak ya. Iya. Namanya kreatif. Kalau ini berarti nggak kreatif. Nggak kreatif. Dikit kreatif. Kita mau kreatif banget. Banyak ide. Lebih kreatif pemain base daripada pemain parekraf dulu kayaknya. Jadi ini menarik ya Pak, Bu. Iya. Jadi dari sini kalau dari desanya di proyek Ibu mungkin yang saya pernah lihat Proyek kita. Ya, proyeknya Kemendes. Jangan lupa. Itu menarik banget ya. Jadi kalau di Raja Ampat misalnya, kan itu memang tempat wisata. Yang menurut saya kreatif adalah ini mereka itu saling mensuplai. Misalnya di penginapan itu perlu sabun, perlu sampo. Nah ini dicoba disuplai dari teman-temannya masing-masing. Sehingga ini generate ekonomi yang lumayan dari kelapanya lah diturunin. Nah, kalau bisa di beberapa bantuan itu kan dari proyeknya Ibu ada yang sudah selesai dan tidak dibantu lagi. Iya. Nah ini kali unik dari Parekraf kalau ada dananya bisa Ekraf bisa ke sana dilihat lagi udah sampai sini. Yes. Karena generate ekonominya menurut saya sih seharusnya saya di tempat-tempat yang wisata ya. Dapatnya Bapak kalau ke sana mahal sekali. Pasti. Mahal banget. Karena lebih ke logistiknya Pak. Kalau pelatihannya sih kira-kira sama. Dan menarik berikutnya kalau yang udah lumayan eksis dan mudah kita diskusinya di proyeknya Ibu saat ini yang di NTT itu jauh lebih mudah dan mereka sudah punya beberapa diskusi awal, pernah juga jualan sampai ke Menggil Mbak Dina yang lebih ingat atau udah lupa juga.
Dari mana? di Labuan Bajo. Jadi beras jagung, Oh, iya. mereka punya jagung, berasnya sedikit digabung terus bisa dijual ke hotel-hotel. Ini proyeknya menarik banget. Kalau beberapa yang sudah ada dan bisa, ibu kan fokusnya mana gitu. Nah, bapak mungkin fokusnya di ya, ibu sudah selesai. Iya. Bisa tahap satu ya. Tahap satu kan udah ya. Nah, dari tahap satu di situ bisa disisir lagi, dilihat lagi mana yang bisa diupgrade di produknya bapak. Itu secara logistik nggak terlalu mahal, karena cuma 2 kali. Ya. Pesawat. 2 kali terbang. 2 kali terbang Kayaknya Indonesia nggak ada yang 3 ya. Ada sih yang ke utara gitu. ada. Ya, Yang ke Sandi. nanti pakai pesawat kecil. lagi. Kalau sama-sama Kemenes seru pak. Jadi minum antimo tuh lengkap lah. Darat, laut, udara. Bisa sekali jalan sekali dapat semua gitu ya. Ya memang ini Pak, sepakat apa yang disampaikan Pak Kapus Datin tadi. Artinya kita bisa saling melengkapi. Nah, saya kebayang nih dengan teman-teman, mungkin saya bakal komplain Pak kok ngomongnya kayak gitu ya. Tadi mungkin sudah dilakukan pembinaan, kemudian kita nanti datang ya kayaknya apa bisa apapun, bisa ada kreatif, mungkin bisa masih ruang kreatif nanti ya kita lihat mereka butuhnya mereka butuhnya apa ya, siapa tahu mereka yang sudah jalan butuh produksi yang lebih masif, butuh alatnya. Mudah-mudahan kami punya uang, tolong didoakan juga supaya bisa koordinasi karena itu dari sisi infrastruktur. Kemudian mungkin dari sisi efisiensi ya kita lihat subsektornya nanti ya, kita bisa dorong juga teman-teman kami yang lain yang di direktorat teknis subsektor itu untuk bisa juga sedikit dicelah ke lokasi-lokasi yang kita mungkin bisa sepakat kita sama. Nah ini kan bingkai apapun cerita kan bingkai kegiatan kita itu tadi. Jadi kita mesti jaga Pak Rifki dengan Pak Yandri supaya setelah tanda tangan mereka jangan saling nuding gitu ya. Ini udah tanda tangan ngapain? Oh enggak, kan gitu. Jadi di luar itu yang lebih besar lagi kepentingan adalah mendorong masyarakat. Karena open cerita perekonomian Indonesia kan yang menopang mereka bukan kita yang ada di Jakarta kan gitu Pak. Kalau ekonomi mereka bagus ya otomatis negara ini juga kuat. Sepakat Pak? Misalnya ada takala gitu ya. Untung tanam bumbu. Takala apa tak kelar? Takala apa deh? Tapi penasaran kita masih belum kelar ya. Tak kelar. Tanam bumbu kalsel. Jadi ada yang mau masih di direktur Pak Fahmi ya. Mungkin saya mau tanya gitu ya, pedoman ini dalam penetapan kewenangan desa kreatif itu di posisi level kabupaten atau desa? Karena kita juga sedang menyusun tentang pedoman ataupun keputusan atau permen tentang pengembangan produk unggulan desa. Jadi nanti desa yang akan menentukan kewenangan. Nah ini kewenangan ini ditarik di kabupaten atau di desa ini karena implikasinya terhadap pembiayaan nanti di apa bisa melalui dana desa atau bisa melalui dana alokasi dana desa nanti dia 10% APBD itu nanti di sana. Sehingga ini menjadi kuat. Desa diberikan ilmu untuk menentukan desa kreatif seperti apa gitu ya. Tadi bukan proses top down ya. Karena top down takutnya enggak berlanjutan jadi nggak sustain. Jadi mungkin bisa dari sisi kemudian nanti dari kewenangan siapa, perencanaannya seperti apa, pelaksanaan dalam hal pelaksanaannya bisa dari sisi pelatnya, pendampingan, pembiayaannya nanti seperti apa. Karena kalau desa kemudian proses bottom up itu dilakukan, kemungkinan ini akan berkelanjutan karena desa sendiri yang menentukan. Nah, kalau kebijakan kemudian tidak masuk di dalam range-nya desa itu juga tidak disupport pembiayaan Pak Fahmi. Jadi selalu dalam kebijakan ini harus masuk dalam RPJMD-nya desa. Kan sekarang 8 tahun ya. Jadi sehingga yang dinamakan desa kreatif tadi itu yang tipologinya ada sampai dari rintisan saya mandiri, nanti desa sendiri yang menetapkan, oh posisi saya masih di rintisan, skema pembiayanya sekian, pelaksanaan perencanaannya ini,
sampai kemudian mandiri seperti apa. Jadi kewenangan dalam menetapkan desa kreatif ini harus ditentukan dulu kabupaten kan, atau ditarik desa yang punya kekuatan kewenangan untuk melakukan itu. Ya, self declare. Iya, harus ditetapkan di dalam pedomannya karena tadi indikasi terhadap keberlanjutan. Nah, karena memang banyak kemudian tadi juga ada masuk di dalam indikatornya Pak Amul itu political will penting Pak. Tanpa political will nggak disupport. Tadi ada kelembagaan, kemudian sumber daya. Tapi politikal ini nggak ada. Tadi 291 kan salah satu political will Pemda kan untuk menetapkan desa kreatif. Nah ini harus masuk dalam indikator itu. Sejauh mana Pemda punya komitmen? Oh selama ini Pak banyak programnya. Itu sih. Ya, semangat saja. Kemudian baru misal saya lihat di Maluku Utara ya, Buset ini kan bagus. Saya rasa cepat Pak kalau dikembangkan di sana desa kreatif di Maluku Utara karena gubernurnya bagus gitu. Jadi ini yang politikal menjadi hal yang sangat penting. Saya bisa TikTok kan. Mungkin itu Bu Direktur. Jadi kewenangan Pak Mul siapa? Apakah nanti akan ditetapkan dalam kewenangannya itu kabupaten? Kalau pengalaman kami itu kalau sudah biasa ditetapkan. Kalau lebih bagusnya di mana? Desa punya kekuatan. Sekarang desa ini kan diberikan mandiri ya, hasilnya dari diskresi mereka punya. Jadi dia punya kekuatan dana tadi, dana desa. Nah memang kebetulan Pak kami di 2026 ini yang baru didorong hanya desa digital Pak. Itu yang lainnya hanya untuk kemiskinan, kemudian ketahanan pangan. Prioritasnya ya 2006 yang tadi Pak mau sampaikan itu untuk prioritas 2024 memang. Itu kan Perpres nomor 7 tahun 2023 itu untuk penggunaan tahun 2024. Jadi setiap tahun kita tuh mengeluarkan permen Pak, mandat dari undang-undang. Jadi setiap tahun sebelum berakhirnya tahun berjalan dana desa itu harus permen dikeluarkan. Nah sekarang kan Permen Des nomor 16 tahun 2025 tentang kertas penggunaan 2026. Jadi setiap tahun itu selalu berubah. Tidak perkembangannya. Oleh karena itu tadi kebijakan itu bisa masuk nanti kalau memang mau terus di dalam dana desa itu ada. Itu political will. Tidaknya 2027. Nah bisa nih sudah masuk. Gitu Pak. Terima kasih. Ya. Sama kampus ganti. Nah, ngomong Pak Kampus ini masih ada nih. Teman-teman ada sesuatu buat Pak Kampus ya? Kenang-kenangan. Tinggalnya di mana Pak? Di Rempoa itu masuk selatan. Saya Kabupaten Tangerang. Di Barat. Jadi kenapa Pak? Ya saya sering lewat. lawan dong. Oke. Ya, foto bertiga. Ayo. Harus semangat. Iya. Yang tekad, yang ini apa yang ini enggak? Dua-duanya ya? Dua-duanya. Ya nanti. Bang ada ya? Iya, bantu. Ya Allah sama. Kita geser ke kanan. Oke. Jadi kalau ketemunya udah kayak gini kayaknya Apalagi kalau ketemunya di Provinsi itu Pak. Kenapa ya? nanti supaya cocok ke depan ini Pak caranya. Siap. Siap. Bawa minumannya, Pak Direktur. Iya. Siap. Waalaikumsalam. Saya pengen tahu, nanti coba dicek ya di SID, ada nggak yang mengisi tentang ekonomi kreatif, supaya nanti dicocokin datanya yang ada di sini di Ekraf gitu. Iya, berapa banyak? Mungkin lebih dari 291 bis. Atau tidak mengisi karena tidak tahu yang dimaksud Ekraf itu apa gitu kan? Saya rasa Gitu. itu. Iya.
coba ada penjelasan nggak? Ini Bapak Ibu, untuk terkait SID untuk saat ini tuh kalau untuk sistem informasi diri sendiri masih dalam proses pengembangan. Nah, untuk data-data yang ada dari kita tentang ekonomi kreatif, kita menggunakan data ID seperti yang disebutkan Pak Kapus tadi. Ya, tapi kalau di ID itu ada di kuesioner itu paling pertanyaan terkait apakah ada ekonomi kreatif berbasis lokal dan nanti dari desanya akan menyebutkan apa aja gitu. Ada ya. jenisnya. Jenisnya, cuman kan kalau itu kan butuh kriteria seperti apa sih yang seperti disampaikan Pak Kapus tadi juga. Seperti apa yang disebut Ya, artinya kalau lihat di indeks desa sebenarnya bisa ketahuan desa-desa mana saja yang mengisi ya, punya kegiatan itu gitu kan. Walaupun mungkin definisi ekraf itu apa mungkin beda-beda nih Pak, gitu kan. Ya, kita mulai dari Banyak aja kuliner mungkin. Iya. banyak dari 17 subsektor, apalagi kalau ini kalau dari Mitra sudah rencana itu ekonomi kreatif bisa jadi 20 subsektor. Oh iya. Maka nanti ada Oh yang namanya ekonomi kreatif tuh sampai 21 jenisnya. bahkan nanti sampai kayaknya ada pengrajin knalpot ya di daerah mana gitu, itu mungkin bisa masuk di modifikasi. Pengrajin kenapa? Oh, Tegal. Ya kan Pak? Nah, pengrajin knalpot gitu. Nah itu bisa jadi ke depan bisa jadi ekstra. Karena ada modifikasi ya yang motif Berarti motor. pertanyaan di indeks desa cuma berapa jenisnya ya? Ada berapa jenis? Kalau di sini tuh pertanyaannya terdapat kearifan lokal atau kebudayaan lokal yang dijadikan sebagai kegiatan ekonomi dalam menunjang penghidupan masyarakat desa. Oh cuma apa namanya tadi? Nanti jika ada sebutkan apa saja gitu. Oh disuruh sebutkan. Berarti nggak spesifik. Oh. Artinya nggak menstate ekonomi kreatif. Iya. Nggak apa-apa nanti kalau memang ini kan kita coba dengan data yang ada dulu. Kita Iya. lihat memang ini. Ke depan kalau memang ada kesempatan revisi untuk ide ini indikator desa ya mungkin kami bersedia untuk menyampaikan ya indikatornya seperti apa. Ya, tapi bisa sih kalau ini diperbarui ya dari situsnya pertanyaan untuk ekspor data tadi kan, karena definisi daripada ekonomi kreatif ini kan banyak yang belum, terutama desa-desa ya Pak ya. Kalau mungkin kabupaten masih ini unsur kreatif tapi desanya. Maka Kabupaten Pak, provinsi juga. nah karena tadi kewenangan yang menetapkan saya biar tahu. Kalau orang desa mengatakan desa kreatif itu begini loh, desa itu dengan gagah menyampaikan ekonomi kreatif itu gini, desa kreatif itu gini. Jadi jangan nanti kabupaten bisa menetapkan, ya nggak tahu kabupaten tahu-tahu menetapkan ini agak sulit, nanti nggak akan biasanya gitu. Tapi kalau mereka kita bekali, kita tahu. Nah sekarang data semua itu di desa hanya satu, single data di indeks dulu itu ada indeks desa membangun, ada indeks pembangunan desa. Jadi sekarang ada satu indeks desa, dari memang dimandatorinya di Kemendes melalui pendataan dari 8 dimensi ya sekarang belasan. Itu salah satu mengekspor ekonomi kreatif. Cuman harfiahnya belum clear tadi ya, terus detail itu yang masih. Ya mungkin kan selama ini belum ada pembicaraan itu ya, baru mungkin desa wisata, mana itu ya kalau soal ekstraknya kan mungkin belum. Ya pas memang kalau kita sudah punya payung besar ya coba eksplor lagi kalau kita juga akan sampaikan ke teman-teman yang mungkin nanti punya wewenang untuk menyampaikan itu, termasuk pengembangan desanya masing-masing. Nah saya tidak tahu apakah waktu ada di Sumbar Timur itu masuk di 291 itu belum ya, itu kita udah kunjungi, bagus Pak. Cuman memang tadi yang sampaikan Ibu Dir, tentunya belum punya cerita, kemudian dari sisi kualitas itu juga perlu sentuhan dari itu. Iya. Mungkin nanti ini ya Pak, agenda selanjutnya mungkin Pak Yudi ya kali sama Masnya mau ngapain, paling nggak ada progres dari ini baru MOU ya Pak, belum PKS ya, karena kalau ke PKS
syaratnya harus ada kegiatan harus Bersama. bersama Iya. yang dilakukan gitu. Jadi ngobrolnya kita mau bikin apa nih ya? Iya. Kan bingkainya bisa untuk pendataan yang tadi, Iya. kita lihat yang Iya. belum masuk kan, Iya. saya yang disampaikan itu Iya. bisa. Pas di pemetaannya kan, dan memang itu yang kita lakukan tahun ini itu pemetaan. Apa nanti yang belum masuk, ya gimana caranya masuk ya? Tentu kunciannya di pedoman. Nah, ini masukan bagus Pak Ibi. Artinya di pedoman yang sudah ada, kami kan butuh masukan nih. Apa yang belum, apa yang harus disempurnakan, supaya nanti sama-sama kita bisa lakukan pengembangan desa dengan pedoman yang kita punya. Iya. Kan kami nggak bisa masuk terlalu mendalam. Ya, tadi Pak Ibi sampaikan, kalau nggak masuk di perencanaan desa ya percuma kan begitu. Iya. Mereka nggak akan lakukan itu. Iya. Jadi di desa itu kami dari Kementerian Desa itu memandang bahwa desa punya otonomi ya Pak. Jadi ada kepala desa langsung bupati itu kan dia kan dipilih oleh rakyat gitu. Jadi posisinya kuat banget gitu. Camat ini sekarang nggak punya Camat mah. se Iya, dia kayak OPD aja dia gitu. Sekarang tuh yang punya kekuasaan tuh kan Kades gitu. Jadi, nah kita mau mengangkat istilahnya itu rekognisi dan subsidiaritas ya terhadap kewenangan lokalnya dia gitu. Sehingga apapun yang ada potensi yang ada di desa itulah yang kita dorong untuk berkembang, semakin berkembang, bukan karena memang harus inline dengan kebijakan kabupaten, tetap harus nyambung perencanaannya. Tapi apa yang ditetapkan oleh desa itu melalui musyawarah desa, maka itu menjadi kekuatan yang cukup besar Pak, karena pembiayaan juga bisa didanai dari dana desanya, dari macam-macam yang bisa dikelola desa gitu. Jadi kalau pedoman ini juga mau mendorong ke arah sana, nanti bisa nyambung dia dengan substansi mengangkat ekonomi kreatif di desa itu Pak. Jadi nyawanya pedoman RU-nya ya dari pedoman desa kreatif itu tuh memang mau mengangkat desanya, bukan hanya karena Pak Bupati menetapkan gitu. Karena berarti memang desa ini punya kekuatan itu, punya potensi itu yang datang dari mereka sendiri gitu, idenya gitu. Kita mah fasilitasi aja gitu kan. Tapi mereka butuh kita. Tapi kita tuh ngedepankan mereka jadi pelakunya gitu. Bukan karena dikasih bantuan terus dia berkembang, belum tentu. Mungkin habis itu mati malah dibantu karena nggak sesuai dengan keinginan mereka, kebutuhan mereka Izin gitu. juga kadang-kadang menetapkan bupati, tapi habis itu tetapkan aja Jadi tidak dirubung, semua tidak ada, ya pembinaannya tidak ada, ya sudah tidak ada. Tapi kalau desa, ayo musdes, musyawarah desa, sepakat kita desa kreatif ini itu akan lebih nantinya. Yang kayak Selawi Pak di Garut itu kan bambu tuh banyak di mana-mana di Indonesia gitu. Tapi rupanya banyak desa di sana itu dimulai dari membuat boboko, membuat tampah gitu-gitu. Cuma kan itu untuk dipakai untuk keperluan sehari-hari di desa gitu ya. Bagaimana dia naik kelas buat hiasan ya namanya dekorasi buat di hotel, atau memang bikin rumah bambu, rumah besar pendopo besar itu bambu di Bali itu udah banyak tuh. Jadi yang bisa ngerangkai itu orang-orang tertentu aja tuh. Ridwan Kamil itu termasuk mendorong yang kayak gitu ya, bikin tata ruang yang menggunakan bahan-bahan lokal gitu. Saya nggak nyebut KDM, salah nanti ya. Waktu itu saya mendorong masyarakat. Iya. Maksud saya gitulah cara pemerintah masing-masing itu kan mengangkat potensi yang ada gitu. Kalau nanti sempat ke Garut Pak, deket aja itu Pak. Dibikinkan gitu di Bali itu tempat pariwisata di Desa Taro itu, Panglipuran semua rumah-rumah tempat pertemuan tuh pakai bambu. Dingin jadinya nggak perlu AC gitu. Nggak perlu genteng juga. Enggak. Udah gitu tuh sama lembaran bambunya kan bisa dilebarin. Bukan cuma batang-batang gitu.
nanti kalau menteng cukup di Jatiwangi. Iya. Jawa Timur itu ya. Yang mana Bu? Iya Majalengka. Pak Fahmi banyak main juga ya. Jauh. Jauh ya. Dulu itu kita dapat yang pembicaraan pernah kan sampai Raja Ampat gitu ya, ada anggota Komisi 10 dulu di situ ya. Udah kita sorong. Iya. Ya alhamdulillah kalau Garut sama Pak Ferdi sering Bu. Oh iya. Kalau Garut asik kan. Iya. Oh dapilnya. Jadi kan pasti ada kegiatan yang kita. Kan komisi berapa Pak? Dulu 10. Sekarang? 7. Oh 7. Bisa. Jadi sudah beda orang. Tapi ya itu plus minus itu kalau mengikuti Masuk ke ekonomi ya ini ya? Komisi 7 tuh komisi. Kalau Menko-nya kita masih di PM. Oh Pak Muhaimin. Mungkin di budaya ya, Kemudian 7 juga, Iya. pariwisata juga 7. Undang-undang. Oh iya. Kemenko-nya Kemenko PM. Tuh pemberdayaan ya. Iya, budaya. Di sini harusnya PM juga. Cuma sebenarnya ke PMK. Ditambahin. Menko Pangan. Biru semua kita ini. Biru itu. Birunya beda-beda dikit aja, gradasi gitu. Ini kelihatan kalau dari sini. Ya. Itu siapa yang bikin Pak Yudin yang bikin bukan saya. Baik, cukup. Udah mau cepat. Juga. Terima kasih banyak Ibu atas Iya. waktunya. Mohon maaf kami Pak Yudi meredakan mungkin nanti setelah ini. Mudah-mudahan seperti saya katakan ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Iya. Iya. Kami mohon maaf sekali lagi sudah meredakan. Makasih Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian dari Ekraf, teman-teman dari Kementerian Desa. Apa yang kita rencanakan ke depan tentunya kami berharap bisa terlaksana dengan baik karena kami senang Bapak Ibu sudah hadir di sini menyampaikan niat, semoga apa yang kita niatkan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa sampai nanti selesai dan tentunya kita mendapat pahala dan jadi orang yang lebih bertakwa. Amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.